Hari ini untuk mata kuliah etika dan tanggung jawab profesi hukum. Jadi untuk mata kuliah terakhir, untuk materi terakhir di mata kuliah ini, saya kasih tentang etika profesi hukum di era digital dan kecerdasan AI. Ya. Oke. Nah, yang pertama kalau kita lihat soal konsep dasar dari etika profesi di era digital. Kalau di pertemuan yang lalu itu kita bicara soal profesi hukum, ya profesi. Dan hari ini kita lihat bagaimanakah kondisi profesi hukum itu di tengah-tengah perkembangan digital hari ini. Ya, orang lalu kemudian mengakses semua hal dengan mudah, ya, tanpa kemudian ada filterisasi di situ. Nah, kita lihat soal bagaimana etika profesi hukum di era digital ini. Nah, kita lihat pertama dulu soal definisi etika profesi di era digital di sini. Saya mencoba untuk mendefinisikan etika profesi di era digital adalah seperangkat nilai moral yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan sistem digital dalam menjalankan profesi hukum agar menjunjung tinggi kejujuran. Tetapi ini ya, definisi untuk etika profesi hukum masih tetap pakai di sini, cuma panduannya adalah tambah dengan AI-nya. Yang tinggi pertama kejujuran, profesionalisme, integritas, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat. Prinsipnya ini tetap etis dan bertanggung jawab. Itu soal etika. Selanjutnya kita lihat ya bagaimana perkembangan digital dalam bidang hukum hari ini. Yang pertama kita lihat persidangan elektronik. Sekarang sudah ada ya. Kita dulu zaman sidang itu kita mau daftar sidang itu manual. Sebelum ada AI, sekarang ChatGPT, ini dan sebagainya. Dulu itu di 2019 itu Mahkamah Agung sudah mulai mengeluarkan yang namanya ekor itu tuh mulai kita terapkan itu di 2018 itu Mahkamah Agung mencoba untuk masih sosialisasi, dan kita pengen cara semua itu wajib harus punya yang di sini namanya ekor. Tadi bahas data peraturan perundangan, bahas data putusan pengadilan. Untuk putusan pengadilan kalian bisa lihat sini Google. Tapi biasanya untuk Mahkamah Agung, itu biasanya perkara-perkara yang sudah ingkrah putusannya, maka kalian bisa akses. Nah, itu bagian dari salah satu ini perkembangan. Jadi dulu kan kita tidak bisa akses putusan pengadilan. Web Mahkamah Agung ada, tapi kalian silakan kata nomor perkara tidak ada yang bisa. Jadi yang bisa akses adalah orang yang berkepentingan saja. Itu pun mereka daftarkan, mereka harus misalnya putusan kalau pengadilan masing-masing, baru bayar lagi, baru dapat salinannya. Sekarang semua yang pengacara kuasa hukum di nomor HP-nya kan terdaftar, langsung dari Mahkamah Agung kasih keluar pemberitahuan lewat WA. Tapi setelah terdaftar, saya kasih contoh, saya di 2024 itu ada perkara dijual, lalu kemudian kalau perkaranya sudah selesai atau apa itu biasanya langsung dari Mahkamah Agung dia kasih keluar ini, dia langsung kasih otomatis nomor ini, jadi langsung dari nomor Mahkamah Agung langsung kayak ini punya konsepnya 5 Maret itu perkaranya selesai, jadi langsung relas panggilan sidang, relas pemberitahuan putusan, panggilan sidang langsung nih nomor perkara, PN tool, tanggal sidang semua nih lengkap nih pengadilan. Jadi relasinya langsung sini. Dulu tuh harus menyurat, sekarang semperulan sama. Jadi 2025 saya pernah di sini
Oktober 2024, kesan otomatis kepada karena tadi daftar kan saya belum daftar toh, dari akunnya sudah 2018 itu saya daftar, cuma pakai 2 gelar nama yang belakang saja program dokternya, maka di dalam sistem itu otomatis terbaca seperti ini. Pesan otomatis kepada Bapak WC, saya mohon pemberitahuan informasi pendaftaran online berikut adalah informasi pendaftaran online yang Anda ajukan tanggal pendaftaran 29 bulan 10 2004, nomor register PN, tool, sekian, perkara gugatan, status pendaftaran, cetak SKUM, silakan Anda melakukan pembayaran sejumlah 761.000. Ini nih, dulu kita tidak perlu, kita ada jadi kita harus ke pengadilan dulu, beberapa sekarang sudah. Ini salah satu cara sistem ekonomi yang pendaftaran online saya jelaskan. Jadi semua orang sistemnya seperti ini. Nah, bagian ini ya pendaftaran perkara dari pembayaran jasa perkara ekonomi, pemanggilan para pihak, persidangan media melalui media elektronik sesuai ketentuan berlaku, semua bisa. Ini salah satunya. Ya. Selanjutnya, kita lebih spesifik lagi masuk ke AI. Apa sih AI? Nih, AI teknologi yang memungkinkan sistem komputer melakukan tugas yang umumnya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti memahami bahasa, menganalisis data, mengenali pola, dan memberikan rekomendasi berdasarkan informasi. Jelas ya? Manusia butuh apa? Tinggal masuk perintah saja. Saya butuh pengacara besok lain. Saya butuh konsultan hukum, orang mau kampanye, saya butuh konsultan politik. Iya, kita mau basis di Bintan, di Mamon, itu apa yang harus dilakukan? Pertama kali, perintah bikin ini. Pola ini kira-kira keunggulannya apa, kelemahannya apa? Kita boleh ketika ini kelebihan ini banyak. Kedepannya tidak lagi butuhkan itu. Kalau misalnya manusia tidak tidak peningkatan diri ya,